Hai semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat, pembunuhan yang terjadi di 18 Agustus 2021, tapi sampai sekarang masih belum ditentukan siapakah tersangkanya. Apakah di bulan Maret ini yang masih dalam kategori awal tahun menurut aku akan tercapai target dari Polda Jabar untuk menentukan siapakah tersangkanya? Kita akan lihat dalam beberapa waktu ke depan ini. Nah, di video kali ini aku akan bahas mengenai isu mengenai luka di salah satu saksi dari kasus pembunuhan yang menewaskan Ibu Tuti dan juga Amel ini. Kenapa aku kembali membahas mengenai luka? Mungkin bagi orang yang sudah kontra dengan aku akan komentar, Anjas ini kenapa sih selalu mencari isu-isu yang menyerempet dengan Danu gitu, ibarat kata seperti itu. Padahal sama sekali enggak. Karena aku membahas kasus ini pun terutama untuk isu mengenai luka ini karena sudah ada keterangannya langsung dari tim kuasa hukumnya Pak Taufan. Misalkan begini, di 14 Desember 2021 salah satu berita dari Dex Jakbar ya, yang di situ menegaskan keterangan dari Pak Taufan yang mengatakan bahwa memang di Danu itu terdapat luka. Kalau aku baca artikelnya begini, coba ya. Soal luka di kaki Danu menurut Ahmad Taufan karena kliennya itu memiliki penyakit kulit yang sensitif. Terkadang kalau digaruk bisa meninggalkan luka. Terus juga ditambahkan luka itu terdapat di bagian betis kanan Danu diperoleh dari 19 Agustus 2021 pada saat Danu itu membersihkan kamar mandi di TKP. Itu adalah 1 hari setelah terjadinya pembunuhan. Apakah ini sebuah petunjuk ataukah hanya kebetulan semata? Dan suka nggak suka, kalian masih ingat kemarin aku membahas mengenai kasus pembunuhan di Thailand ya, seorang artis yang bernama Teng Mo. Dan hari ini kenapa aku membahas ini karena mengingatkanku dengan kasus di Subang juga. Misalnya begini teman-teman, sekarang di Thailand itu kan kasus Teng Mo, untuk lebih detailnya kalian bisa tonton di video sebelumnya. Tapi secara singkatnya adalah bahwa Teng Mo ini jatuh di Sungai Chao Phraya dalam sebuah boat bersama 5 temannya. Tapi 5 temannya itu nggak jatuh, cuma dia sendiri aja. Dan karena artis kan diliput oleh media banyak sekali. Di sini itu ada berbagai foto yang menunjukkan bahwa kelima orang yang berada di speedboat tersebut yang terdiri dari manajernya, ada perempuan temannya, terus juga ada 3 pria di sana, semuanya itu memiliki ada luka seperti bekas cakaran. Nah, ini adalah foto-fotonya di sini. Setiap ada 3 pria tersebut, ada juga cakaran di atas. Cakarannya itu sih nggak terlalu nyata, tapi bekas kayak ada cakaran begitu. Nah, ini juga sekarang di Thailand lagi heboh banget nih, banyak orang yang bertanya, apakah ini hanya kebetulan semata ataukah bisa dijadikan salah satu petunjuk? Apakah hasilnya iya atau tidak, Anjas? Masih dalam penyelidikan. Tapi ada beberapa hal yang sudah diklarifikasi dari penyidik di Bangkok ya, bahwa ada beberapa yang dibilang bahwa luka ini tuh sudah lama, bukan luka baru. Jadi ada beberapa nama yang sudah diklarifikasi sama penyidik di Bangkok bahwa oh ini tidak terhubungan dengan kasusnya si Teng Mo tersebut, karena kan dugaannya Teng Mo mencakar, dugaan orang-orang yang dinilai adalah sebagian orang berpikir Teng Mo bukan kecelakaan tapi dibunuh gitu oleh ya sekelompokan orang-orang yang diduga seperti ini. Ada klarifikasi dari penyidik di Bangkok tentang nama-nama yang sudah dipastikan itu tidak ada. Tapi bagaimana dong dengan kasus di Subang ini, Anjas? Kan tim pengacaranya sudah mengatakan ada jelas memang benar Danu ada luka-luka yang aku sebutkan tadi. Tapi kan yang kita butuhkan sekarang itu bukan keterangan dari pihak Danu lagi. Jelas Danu dan pihaknya pasti akan mengatakan alibinya macam-macam adalah hal yang wajar. Tapi sebelum aku bahas lebih lanjut, sekali lagi ya, kalau Danu juga nonton video kali ini bukan sama sekali jaminan bahwa jika Danu mengalami luka tersebut, itu sudah pasti dia terlibat, sama sekali enggak. Tujuan aku membahas ini adalah karena kita ingin mencari tahu, kalau seandainya memang benar nih dari penyidik Polda Jabar, isu ini sudah muncul di media massa, tapi penyidik Polda Jabar cuma mendiamkan begitu aja, justru bagi aku, ini adalah kasihannya ke Danu. Kenapa seperti itu? Karena kalau aku secara logika aja di akhir tahun lalu, dikatakan dari Polda Jabar katanya belum ditemukan alat bukti yang kuat. Apakah ini otomatis apa yang sudah diperdebatkan media di internet, karena berita ini kan di akhir tahun lalu kan ya, itu dikatakan berarti otomatis bahwa yang terjadi ke Danu itu adalah kenyataan, memang itu bukan cakaran dari Amel misalnya seperti itu.
kalau cuman kita mengandalkan data yang ada di media massa. Tapi kalau penyidik cuma diem aja ya kasihan Danu dong. Otomatis ini masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat Indonesia, karena jangan sampai juga orang-orang yang tidak bersalah justru malah menjadi korbannya. Kita nggak mau melihat seperti itu. Penyidik Polda Jabar adalah kuncinya. Aku paham ada banyak hal yang tidak usah harus disampaikan ke media massa. Tapi kan dengan beriringnya waktu, dengan perjalanan sekian lama, tapi kok tidak ada yang dikonfirmasi, itu kan agak aneh sekali begitu. Jangan dibiarkan begitu aja. Misalnya kayak di Bangkok ini kan ya, walaupun beda negara, tapi kan paling nggak kita masih dalam ASEAN, kawasan ASEAN. Di penyidik di Bangkok pun langsung dikonfirmasi gitu hal-hal yang beredar di media massa yang kira-kira bisa meminimalisir terjadinya konflik-konflik lagi berikutnya. Tapi begini, kalau tim kuasa hukum Danu sudah menyatakan secara resmi bahwa benar ada luka di kakinya Danu dan itu terjadi lukanya adalah sehari setelah pembunuhan, apakah ini adalah ada kaitannya dengan pemeriksaan yang telah dilakukan Danu? Karena kan sudah ada belasan kali ya Danu diperiksa. Kalau menurut aku sih iya ya, karena kan kita ketahui juga ada kurang lebih 7 ahli yang diterjunkan dalam kasus ini. Mungkin saja kalau luka ini adalah yang sedang menjadi topik pembahasan bisa merujuk ke alat bukti kalau ini memang benar, tapi kan aku juga khawatir apakah ini juga framing, tapi kita belum tahu kepastiannya seperti apa. Let's say begini, apa yang terjadi Anja sebenarnya? Kita nggak ngomongin dia bersalah atau enggak ya, bukan sama sekali, tapi apa yang terjadi? Menurut aku secara logika adalah apa yang terjadi memang kalau menurut keterangan, melihat dari keterangannya pengacaranya dari Danu, Pak Taufan ya, berarti memang Danu ini sudah diperiksa mungkin di visum kan ya, divisum oleh tim ahli dari Polda Jabar, dilihat luka-lukanya apakah luka tersebut adalah luka tipikal karena dia mungkin tergesek oleh keramik atau terjatuh di kamar mandi seperti pengakuan dari pengacaranya, ataukah luka karena dugaan nih masyarakat yang menilai ini karena ada cakaran dan sebagainya. Nah, hal seperti ini kan harusnya juga penyidik memberikan keterangan gitu. Kalau seandainya, oh benar kok Anjas apa yang dikatakan Danu, ternyata luka tersebut adalah luka karena dia terjatuh di kamar mandi, dia luka terkena mungkin keramik, harusnya disampaikan di media massa agar tidak blunder gitu. Jangan didiamkan aja. Ataukah mungkin, kenapa kok didiamkan aja? Apakah ini akan dijadikan salah satu hal yang nanti akan merujuk ke petunjuk-petunjuk berikutnya? Kita juga nggak tahu, karena cuma diem aja. Karena kalau diem itu kan ada banyak kemungkinan dan kita nggak bisa memprediksi kemana arah dari penyidik Polda Jabar. Karena menurut aku melihat dari kasus di Bangkok yang selebriti ini kan, ada beberapa orang yang sudah dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan visum, oh itu bukan berasal dari cakarannya dari si Teng Mo tersebut. Itu langsung clear, ada keterangan dari penyidik di Bangkok. Tapi kalau di Subang, kok tidak ada, itu kan hal yang aneh banget. Terus juga ada beberapa hal mengenai isu-isu dari kayak rokok ya, puntung rokok juga. Aku tahu kita sempat heboh banget ya, aku diserang mengenai puntung rokok dan sebagainya. Padahal tujuan aku membahas itu karena lebih ke masalah knowledge aja ya. Karena kan memang diketahui juga dari keterangannya Pak Taufan di sejumlah media massa, Pak Taufan mengatakan bahwa kalau untuk isu rokok itu memang Danu terakhir kali merokok di areanya TKP itu kan di tanggal 15 Agustus 2021. Ini keterangannya. Sebab Danu terakhir merokok di rumah almarhum Tuti Suhartini pada 15 Agustus 2021, yang which is itu adalah 3 hari sebelumnya. Sekali lagi ya, aku tidak pernah menuduh bahwa Danu adalah bagian terlibatnya, tapi yang aku bahas adalah, ya kalian lihat aja sendiri beritanya, memang ada kan berita yang membahas mengenai luka Danu, itu sudah ada. Bukan kita ya, bukan aku yang mencari-cari, mengarang-arang berita, sama sekali tidak. Begitupun juga sama dengan rokok, itu pun juga sudah kita bahaskan ya, dan bersama Dr. Hastri pun di channel Denny Darko juga sudah kita bahas lebih lanjut. Tapi kuncinya adalah ini adalah bagian dari tim penyidik Polda Jabar ya. Kalau memang seandainya mereka sudah yakin nih dari penyidik Polda Jabar ada beberapa isu misalnya kayak DNA rokok, kemudian juga luka dan hal-hal lainnya, kalau sudah dikonfirmasi bahwa oh tidak ada, itu mereka tidak berhubungan dengan kasus ini, harusnya dikonfirmasi. Kasian kan kalau mereka tidak bersalah tapi isunya sudah beredar kemana-mana. Cara membersihkan nama mereka adalah keterangan langsung dari penyidik Polda Jabarnya. Tapi
adalah hal yang aneh juga. Kenapa kok cuma didiamkan? Apakah ini akan dijadikan sebagai hal-hal yang merujuk ke alat bukti, ataukah mereka sebenarnya itu semua adalah hasil framing? Tentunya ini yang masih menjadi PR bagi kita semua. Tapi ya, udah nggak ngerti lagi ya apa yang harus aku katakan untuk mengenai isu ini. Tapi sekali lagi ya teman-teman ya, aku nggak mau kita hanya mengatakan sesuatu hal, perdebatan hanya berdasarkan suka atau tidak suka begitu. Tapi kita lihat langsung adalah fakta-faktanya, data-datanya itu seperti apa, itu adalah yang kita bahas. Kita boleh berbeda pendapat, mungkin ada perspektif yang lainnya lagi, tapi coba tolong disampaikan why-nya, kenapanya begitu. Karena dengan kasus ini sudah lebih dari 6 bulan, menurut aku udah jangan lagi rely kepada keterangan-keterangan kata-kata ya, atau sifatnya adalah lebih kayak kualitatif. Kata-kata kan ucapan dari manusia dan lidah pun tidak bertulang, dan khawatirnya kalau sudah lebih dari 6 bulan terjadi banyak distorsi. Yang bisa kita rely adalah data-data yang sifatnya adalah ilmiah kan ya. Ya bisa seperti ini, mengenai DNA ataupun juga hal-hal visum, itu adalah kategori bagian dari ilmiah. Dan mengenai ada yang berita-berita mengenai DNA gitu, katanya ditemukan sesuatu DNA di kukunya Amel. Aku sih sudah berkali-kali bilang, sudah dapat kupastikan bahwa itu adalah hoax ya. Karena ngobrol langsung dengan Dr. Hastri di beberapa waktu lalu, Dr. Hastri pun sudah mengatakan bahwa aku nggak pernah ngomong ya Anjas ya kalau ada sesuatu di kukunya Amel. Itu adalah keterangan langsung dari Dr. Hastri. Tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Yang kedua, secara logika aja, Dr. Hastri kan melakukan otopsi itu jaraknya sekitar sebulan ya setelah tanggal 18 Agustus. Artinya kan dari situ juga pasti sudah tidak ada lagi lah, sudah dibersihkan hal-hal yang mungkin tertinggal di kukunya Amel. Jadi menurut aku itu adalah hoax. Kalau ditemukan DNA di kukunya Amel, kayaknya sangat kecil kemungkinan. Tapi kalau mungkin dengan hasil visum, dan ini nggak melulu ke saksi Danu ya, tapi mungkin saja ada saksi-saksi lainnya yang masih belum teridentifikasi ataupun belum terpublikasikan, kita juga masih belum tahu. So, sekali lagi aku tidak menyerang Danu ya, tapi aku bahas adalah memang isu-isu yang saat ini sedang kita nantikan klarifikasinya dari Polda Jawa Barat. Menurut kalian, apakah ini framing ataukah memang sebuah petunjuk atau hanya kebetulan semata aja? Tinggalkan di kolom komentar video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.